Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala habibina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fillah, saudara-saudaraku sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan penjagaannya kepada kalian semua. Alhamdulillah, ya segala puji kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana dengan karunia dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa bertemu, kita bisa menyambut bulan yang mulia ini. Itu bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan rahmat, ampunan serta barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Bulan di mana pahala akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang paling dirindukan oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Nabi kita mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam di setiap bulan Ramadan tiba, beliau selalu memberikan kabar gembira. Beliau selalu memberikan ucapan selamat kepada sahabat-sahabat beliau dengan berkata kepada mereka, Atakum Ramadan syahrun mubarakun. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu, di mana Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas kalian untuk berpuasa padanya. Tufattahu fihi abwabus sama. Pada bulan ini Allah Subhanahu wa taala membuka pintu-pintu langit, pintu-pintu surga selebar-lebarnya. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dan pada bulan ini Allah Subhanahu wa taala menutup pintu-pintu nerakanya serapat-rapatnya. Wa tughallu fihi mardatus syayatin, dan para setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Lillahi fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Pada bulan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala memiliki sebuah malam di mana kebaikan malam tersebut itu melebihi kebaikan-kebaikan yang ada pada 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurim, maka barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan darinya kebaikan bulan yang mulia ini, maka itu sungguh pertanda Allah Subhanahu wa taala mengharamkan baginya segala kebaikan yang ada di atas muka bumi ini. Pada riwayat yang lain, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan bahwasanya pada bulan yang mulia ini yunadi munadin, akan ada sebuah seruan yang mengatakan, ya baghiyal khairi aqbil, wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan maka bersegeralah. Wa ya baghiyasy syarri aqsir, dan wahai orang-orang yang menginginkan keburukan maka tahanlah diri kalian. Walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika fi kulli lailatin, dan pada bulan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala memiliki hamba-hamba yang akan dimerdekakan dari api-api nerakanya, di mana itu terjadi pada setiap malam. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dari hadis yang mulia ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kita tentang 2 faedah. Adapun faedah yang pertama, bahwasanya di bulan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan kebaikan, menurunkan kenikmatan, keberkahan. Itu tidak
pada bulan-bulan yang lain. Di antara kebaikan, keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan pada bulan yang mulia ini, yang pertama bahwasanya pada bulan ini Allah Subhanahu wa taala akan membuka pintu-pintu surga selebar-lebarnya dan menutup pintu neraka serapat-rapatnya, dan gangguan-gangguan syaitan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan yang kedua, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala ya untuk orang-orang yang beribadah pada bulan yang mulia ini, itu jauh melebihi ya pahala yang Allah berikan kepada orang-orang yang beribadah pada bulan-bulan lainnya. Pada bulan yang mulia ini juga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan ya yang begitu besar ya bagi orang-orang yang bisa memanfaatkan bulan yang mulia ini. Kemudian adapun faedah yang kedua dari hadis yang mulia ini, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hendak mengabarkan kepada kita tentang berbagai ancaman yang Allah Subhanahu wa taala ancamkan ya melalui lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi orang-orang yang tidak bisa memanfaatkan bulan yang mulia ini. Di antara ancaman yang Nabi kita sebutkan dalam sebuah hadis, beliau sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Raghima anfu rajulin," ya sungguh celaka bagi seorang pemuda, "Ja'a dakhala alaihi Ramadhanu thumma salakha falam yughfar lahu." Bulan Ramadan telah datang kepadanya, akan tetapi ia sampai bulan Ramadan ini berpamitan darinya, akan tetapi dosa-dosanya belum diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Ancaman yang kedua itu Nabi kita sabdakan dalam hadis yang lainnya ketika beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'atash." Pada riwayat yang lain, "Rubba sha'imin haddahu min siyamihi al-ju' wal 'atash." Berapa banyak ya orang yang melakukan ibadah-ibadah puasa, berapa banyak orang yang melakukan ibadah puasa, akan tetapi dia sama sekali tidak mendapatkan dari ibadah puasa yang ia lakukan kecuali hanya rasa haus dan rasa lapar. Ancaman yang ketiga yang Nabi kita ancamkan juga beliau sebutkan dalam hadis yang lain ketika beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yada' qaula zur wal 'amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, wal 'amala bihi, bahkan dia terus melakukannya, wal jahla, dan dia terus melakukan perbuatan-perbuatan kejahilan, maka tidak ada kebutuhan. Maka Allah Subhanahu wa taala sangat tidak membutuhkan ibadah puasa yang ia lakukan walaupun ketika itu dia telah meninggalkan makanan dan minumannya. Na'udzubillahi thumma na'udzubillahi min dzalik. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Inilah dia beberapa keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala siapkan ya bagi orang-orang yang bisa memanfaatkan bulan yang mulia ini, dan ini dia juga ancaman-ancaman yang Allah Subhanahu wa taala ancamkan bagi orang-orang yang tidak bisa memanfaatkan bulan yang mulia ini. Kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, maka sungguh tidak ada seorang pun yang bisa mendapatkan, yang bisa meraih ya segala keutamaan yang Allah ya siapkan pada bulan yang mulia ini, dan tidak akan ada seorang pun yang bisa selamat dari ancaman-ancaman yang Allah ancamkan dalam hadis-hadis Nabi kita yang tadi, kecuali orang-orang yang memasuki bulan Ramadan dalam keadaan memiliki ilmu, dalam keadaan berilmu. Dia mengilmui ya tentang ibadah-ibadah apa yang Allah perintahkan kepadanya, bagaimana cara melakukannya, dan dia juga mengilmui tentang keburukan-keburukan apa saja yang wajib ia tinggalkan, ya sehingga ia bisa terbebas dari ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala.
Dan inilah dia keutamaan bagi orang-orang yang berilmu. Karena tidak semua ibadah yang kita lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ibadah-ibadah, amal-amal saleh yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu ibadah-ibadah atau amal-amal saleh yang dilakukan, yang diamalkan berasaskan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Oleh karena itu, dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui audio singkat ini dan audio-audio yang lainnya, kita akan membaca sebuah kitab yang berjudul Ashru Masail Muhimmah fi Shiyam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan untuk bisa menyelesaikan kutaib atau kitab yang ringkas ini, dan kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu, memberikan kita pemahaman terhadap apa yang kita baca. Dan juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan untuk bisa mendapatkan segala keutamaan-keutamaan yang Allah siapkan di bulan yang mulia ini. Dan kita juga meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa selamat dari ancaman-ancaman yang Allah ancamkan dari lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.